Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Darul Ulum yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti acara tausiah pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, tema untuk tausiah pagi hari ini adalah tentang keutamaan ilmu dan fikih. Anak-anakku sekalian, apa sebetulnya ilmu itu? Ilmu itu adalah sesuatu yang membuat kita yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Itu ilmu. Lalu bagaimana kedudukan ilmu dalam Islam? Kedudukan ilmu dalam Islam itu sangat penting. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, ya, dan orang-orang yang berilmu. Utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Beriman saja, tapi kalau kalian tidak berilmu, tidak akan diangkat derajat kalian. Berilmu saja, tidak beriman, kalian juga tidak akan diangkat derajat kalian. Tapi beriman dan berilmu itulah yang membuat derajat kalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kalian sekolah di MTS Darul Ulum Waru. Karena apa? Pelajaran umum kalian mendapatkan seperti SMP, tapi untuk pelajaran agama kalian dapat pelajaran yang lebih, ya, dapat lebih. Ini diharapkan nanti supaya apa? Supaya kalian jadi orang yang beriman, juga jadi orang yang berilmu. Orang yang beriman dan berilmu itulah yang namanya orang yang pinter dan benar. Itu derajatnya sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, untuk itu kan kalian harus mencarinya. Dengan apa kalian mencari ilmu itu? Kalau kalian ingat dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Sayyidina Ali pernah berpesan kepada kita semua, ala tanalul ilma illa bisittatin, sa'umbika an majmu'iha bibayanin, dakain, wahirsin, wastibarin, wabulghatin, wa irsadul ustadi, wa tuli zamanin. Ingatlah, kalian tidak akan dapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. 6 perkara itu apa? Yang pertama adalah dakain, kalian harus punya kecerdasan, ya. Oleh karena itulah usahakan makanan-makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya kalian jadi orang yang cerdas. Nah, kecerdasan ini hubungannya dengan konsentrasi. Itulah sebabnya maka kalau kalian sekolah, kalian sudah niat nuntut ilmu, konsentrasi itu harus betul-betul, ya. Supaya apa? Supaya ilmu itu bisa masuk dengan sempurna. Satu. Kemudian yang kedua, wahirsin, punya kemauan. Kalian harus punya kemauan yang keras untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ya, kalau kalian tidak punya kemauan, akhirnya apa? Sekolah bermalas-malasan. Kalau sekolah bermalas-malasan, bagaimana kalian akan dapat memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik? Ya. Jadi punya kemauan yang keras untuk jadi orang pintar. Saya harus pintar. Kalau perlu tulis itu, ya, di tembok kalian itu. Saya harus jadi orang pintar. Hidup di zaman ini kalau nggak pintar mau jadi apa? Oleh karena itulah makanya anak-anakku sekalian, ya, di zaman ini kalian harus pintar dan benar. Kemudian yang ketiga, wastibarin. Kalau kalian kepengen dapat ilmu, kalian harus sabar mencari ilmu, menuntut ilmu itu harus sabar. Kalau nggak sabar, ya buyar. Ya, oleh karena itulah makanya anak-anakku sekalian, para siswa, para siswi, menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Ingat kalau di dalam kitab itu ada kisah seorang yang namanya
Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, sampai disebut-sebut sebagai anaknya batu. Dulunya dia adalah orang yang dedel, dulunya itu diserahkan pada kiai oleh orang tuanya. Dia dedel. Selama 5 tahun dia mondok, dia tidak memperoleh apa-apa. Sampai akhirnya dia hampir frustasi. Dia pamit kepada kiainya untuk minta pulang. Nah, pada satu hari ketika dia pulang itu melewati ya hutan itu ternyata hujan lebat. Akhirnya dia berteduh pada sebuah gua pada saat itu. Di mana waktu hujan lebat itu ternyata ada air yang menetes dari hujan itu menetes pada batu, tak, lak, ternyata batu itu akhirnya dekok itu, lubang itu. Akhirnya dia mikir, kalau batu yang begini kerasnya kena lubang, kena air hujan, ya, setiap kali terjadi hujan akhirnya berlubang. Otak manusia pun seperti itu. Kalau setiap hari memperoleh ilmu sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah juga pinter. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi seorang ulama besar yang disebut dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh karena itulah makanya dalam menuntut ilmu kalian harus bersabar. Sebab kalau nggak sabar, ada masalah sedikit dengan guru, ada masalah sedikit dengan teman, akhirnya apa? Sudah buyar, keluar dari sekolahan. Ini berarti nggak sabar. Kemudian yang keempat, wabulghatin. Kalau kalian kepingin mendapatkan ilmu, kalian harus punya dana. Ilmu itu membutuhkan dana. Tapi kalian jangan khawatir, sekarang ini yang namanya sekolah-sekolah itu mulai dari SD sampai sanawiyah, sampai aliyah, sampai perguruan tinggi S1, S2, S3. Kalau kalian pinter, itu ada beasiswa. Jangan khawatir sekarang. Oleh karena itulah makanya ada anak itu yang mulai sekolah di sekolah dasar sampai di S3. Calon dokter itu semuanya itu menggunakan dana dari APBN. Karena apa? Karena dia memang anak yang pinter. Nah, kalau buat anak-anak yang memang sedang-sedang saja di mana biaya dari rumah, ya harus disiapkan dana betul, dikhususkan untuk sekolahnya anak-anaknya. Oleh karena itulah makanya ya kalau kalian kepengen dapat ilmu itu harus ada dana di situ. Kemudian ya wa irsadul ustadi. Kemudian kalau kepengen mendapatkan ilmu, kalian harus ada dalam bimbingan guru. Dibimbing oleh guru. Jangan belajar tanpa guru. Kalian belajar tanpa guru itu belajar sama setan. Contoh aja kalian ngaji misalnya tanpa guru. Ya, gurunya setan. Oleh karena itulah makanya belajar itu perlu bimbingan guru. Ya, sebab guru itu adalah orang tua kalian di sekolah. Oleh karena itulah maka jadilah anak yang taat kepada gurunya siapapun dia. Apakah guru laki-laki atau guru perempuan, tapi dia wajib untuk ditaati. Insya Allah ilmu kalian barokah. Kemudian di samping irsadul ustadi wa tuli zamanin, kalau kalian butuh ilmu, kepengin ilmu, kalian perlu waktu yang lama. Jadi butuh waktu lama itu. Tidak bisa seperti tukang sulap, tukang sihir, abracadabra, simsalabim, jadi. Tidak bisa seperti itu. Butuh waktu yang lama, ya. Butuh kesabaran, butuh kemauan, butuh kecerdasan, butuh dana, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, cari ilmu itu pahalanya sangat besar. Besarnya bagaimana? Sampai dikatakan oleh Nabi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Ya, itu karena apa? Karena Allah sangat menghormati orang-orang yang berilmu. Makanya sampai dikatakan dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Beda. Ya, orang yang berilmu derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tidak berilmu, ya terima bawah aja, kelompok manusia golongan bawah. Ya, golongan pinggiran karena memang tidak berilmu. Ya, tapi kalau kalian orang berilmu, insya Allah derajat kalian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan keutamaan fikih. Kalian tahu fikih itu apa? Ya, fikih itu adalah
ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Apakah fikih itu penting? Sangat penting. Kalau kita tidak tahu tentang fikih, akhirnya apa? Ngawur kita itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah jauh-jauh, kalian sholat, kalian nggak ngerti ilmu fikih, sholat kalian ngawur. Kalian puasa, nggak ngerti ilmu fikih, puasa kalian ngawur. Kalian zakat nggak ngerti fikih, ya zakat kalian ngawur. Kalian nanti misalnya ditakdirkan lewat dapat haji, tapi nggak ngerti ilmu fikih, akhirnya hajinya juga ngawur. Oleh karena itulah makanya dengan tahu banyak tentang fikih, insya Allah kalian itu akan paham tentang agama kalian. Kalau kalian paham betul tentang agama kalian, ya apalagi jadi ulama seperti Gus Baha yang ahli fikih, ahli tafsir itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah makanya anak-anakku sekalian, bahwa Islam itu kan akidah dan syariah. Akidah itu satu keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian syariah itu ya suatu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan baik antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama manusia. Ya, syariah ini fikih, ya. Syariah ini dibagi dua, ada ibadah, ada muamalah, ya. Ada ibadah, ada muamalah. Nah, ibadah itu juga dibagi dua, ada ibadah dalam arti khusus yang seringkali disebut dengan ibadah mahdhah, seperti apa? Seperti puasa, sholat, zakat, haji, itu ibadah khusus, ibadah murni yang juklaknya itu sudah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ibadah yang ghairu mahdhah, ya, segala aktivitas kita manusia yang baik yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk ibadah, termasuk kalian menuntut ilmu, itu juga masuk dalam kategori ibadah. Kalau niat kalian itu ikhlas. Makanya anak-anakku sekalian, zaman Kanjeng Nabi itu pernah Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, ya, di kampung kami itu ada orang yang meninggal, tapi bersamaan dengan itu ada majelis taklim yang harus saya ikuti. Mana yang harus kupilih? Apakah aku harus takziah atau aku harus mengikuti majelis taklim?" Kata Rasul, "Apakah di kampungmu itu orang yang meninggal itu sudah ada orang yang merawat jenazahnya?" "Sudah ada ya Rasul." "Apakah sudah ada orang yang siap mengantarkan ke kuburnya?" "Sudah." "Kalau begitu engkau menuntut ilmu itu datang ke majelis taklim itu lebih utama. Datang ke majelis ilmu, majelis taklim itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada takziah ke 1000 jenazah, lebih utama daripada sedekah 1000 dirham. Oleh karena itulah maka kalau niat kalian benar dalam menuntut ilmu, itu pahalanya sangat besar. Demikian juga kalau kalian paham betul tentang fikih, insya Allah kalian jadi muslim itu nggak abal-abalan. Jadi muslim nggak muslim abangan, tapi kalian jadi memang santri beneran. Karena apa? Kalian tahu fikih banyak. Kalau tahu banyak benar, ya jadi ulama, kalian jadi ustadz, jadi kiai, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat anak-anakku, ya. Walaupun pandemi COVID-19, kita harus semangat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.